Pertanyaan berikutnya dari Pak Thomas Bire di Fontaine. Shalom, Bapak Pendeta, saya mau bertanya tentang Lukas 23 ayat 28 sampai 31. Apa artinya, terutama ayat 31? Mohon penjelasannya. Lukas 23 ayat 31. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Nah, untuk memahami ayat ini mesti lihat dari konteksnya mulai dari ayat 28 ya. Dari ayat 28 dikatakan begini. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, jangan kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul, dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering?" Nah, ini konteksnya seperti itu. Jadi konteksnya adalah perempuan-perempuan Yerusalem itu menangisi Yesus pada waktu dia memikul salibnya menuju ke Golgota. Pada waktu mereka menangis, Yesus mengatakan, "Jangan tangisi aku, melainkan tangisi dirimu sendiri dan anak-anakmu." Mengapa Yesus mengatakan tangisi dirimu dan anak-anakmu? Karena akan datang masa sukar dan penderitaan yang hebat. Dan kelihatannya Yesus menunjuk kepada tahun 70 Masehi, di mana nanti bangsa Israel, Yerusalem akan dihancurkan, dan banyak orang Yahudi akan mati dibunuh dengan menggenaskan. Pada saat itu akan terjadi ayat yang ke-30 yang adalah penerapan pada masa yang akan datang. Nah, kalau begitu apa maksudnya ayat 31? Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang terjadi dengan kayu kering? Kayu hidup di sini kelihatannya menunjuk pada Yesus. Sedangkan kayu kering ini menunjuk kepada orang-orang berdosa. Maksudnya begini adalah bahwa jikalau Yesus ini menuju ke salib, dia menanggung dosa seluruh dunia. Allah menimpakan murka dari surga itu kepada Yesus, kayu yang hidup. Yesus ini tidak berdosa, dia cuma menanggung dosa dari manusia yang lain. Nah, bahwa Yesus ini cuma pengganti dari dosa. Yesus ini anak Allah, kayu hidup. Tapi biarpun demikian, Bapa di surga berbuat atau menghantam semua murkanya kepada Yesus. Apalagi orang berdosanya sendiri yang tidak dibela oleh Yesus. Orang berdosa yang tidak ditebus oleh Kristus, itu kayu kering. Jadi kalau Yesus kayu hidup saja bisa dihajar dan mengalami penderitaan sebesar itu seperti salib, apalagi dengan kayu kering, orang-orang berdosa yang tidak pernah digantikan oleh Kristus. Karena itu saudara, seorang penafsir namanya Matthew Henry, dia mengatakan, jikalau Allah menyerahkan aku, maksudnya aku di sini Yesus, jikalau Allah menyerahkan aku ke dalam penderitaan ini karena aku dijadikan korban penebus dosa, apa yang akan dia lakukan terhadap para pendosa itu sendiri? Kristus adalah kayu hidup yang berbuah dan berkembang. Nah, jika kekejian seperti ini dilakukan terhadapnya, maka kita dapat membayangkan apa yang akan menimpa seluruh umat manusia jika saja ia tidak ikut campur tangan. Apa yang akan menimpa mereka yang terus saja menjadi kayu kering, sekalipun telah banyak hal yang dilakukan untuk membuat mereka berbuah. Jika Allah tega melakukan ini kepada anak yang sangat dia kasihi, oleh karena dia harus menanggung dosa-dosa itu, apa yang akan Allah lakukan terhadap generasi yang membuatnya murka saat dia mendapati dosa merajalela dalam diri mereka? Jika Bapa tidak keberatan melakukan hal itu terhadap kayu hidup, mengapa dia harus segan melakukannya terhadap kayu kering? Perhatikan, ingatan akan pahitnya penderitaan yang harus dialami Yesus, Tuhan kita, harus membuat kita terpana dalam kesadaran mengenai keadilan Allah dan menjadi takut akan Dia. Orang-orang kudus yang terbaik sekalipun hanya seperti kayu kering jika dibandingkan dengan Kristus. Karena itu, jika Dia saja menderita, mengapa mereka tidak menyadari bahwa mereka juga bisa mengalami hal yang sama? Dan kalau orang-orang kudus saja sudah begini, apa gerangan jadinya nanti dengan penghukuman yang akan dijatuhkan pada orang-orang berdosa? Nah, jadi itu maksudnya. Jadi maksud Yesus adalah mereka menangisi Yesus naik salib. Yesus bilang, jangan nangis, tangisi dirimu sendiri. Saya kayu hidup saja mengalami begini, apalagi kalian kayu kering. Kalian akan mengalami penderitaan yang lebih pahit dari ini kalau kalian tidak percaya.